Kembali di Kompas Siang, Saudara. Orang tua siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten berencana mencabut laporan dugaan penamparan murid perokok yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dini Fitria. Sesuai yang dilansir Kompas.com, orang tua siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten berencana mencabut laporan dugaan penamparan murid perokok yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dini Fitria hari ini, Kamis 16 Oktober. Ketua PGRI Kabupaten Lebak, Ian Fitriana, menjelaskan pertemuan islah akan dihadiri kepala sekolah, orang tua murid, dan pengacara yang mewakili keluarga. Kamis pagi jam 9 di sekolah akan ada islah untuk saling memaafkan. Selain itu, pengacara akan ke Polres untuk menindaklanjuti proses hukum dan laporan segera dicabut. Ungkap Ian pada Rabu 15 Oktober kemarin. Kasus siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten yang diduga ditampar kepala sekolah karena kedapatan merokok berakhir damai. Penonaktifan kepala sekolah juga turut dibatalkan. Gubernur Banten telah memediasi siswa dan kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Pertemuan ini juga sebagai upaya untuk meredam ketegangan yang sempat memicu aksi mogok ratusan siswa SMAN 1 Cimarga. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengakui kesalahan dan saling memaafkan untuk berkomitmen menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya, saya kan merasa sebenarnya tugas, karena kepala sekolah juga guru, maka apapun yang saya lihat itu adalah sebuah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur, gitu. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kehilapan aja, gitu. Saya akui, dan itu Ibu minta maaf ya, Mbak? Ya, kalau hari itu, ya sama-sama kita minta maaf. Soal peristiwa ini, pemerintah Provinsi Banten bertujuan menenangkan situasi di sekolah pasca aksi mogok siswa. Ya, kejadian ini sebagai contoh Indra yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah ditegur oleh gurunya. Gurunya menegur dengan kata-kata yang tidak bisa diterima. Nah, ini bisa jadi permasalahan hukum, ya kan? Padahal niatnya Bu Guru, ya kan, adalah baik, ya kan? Indra sendiri ya setelah menyadari kesalahannya, ya, dan sudah saling memaafkan. Mestinya selesai di situ kan. Nah, sampai terjadi mogok, ini kan mempertentangkan antara guru dengan murid, dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ratusan siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten telah kembali masuk sekolah usai melakukan aksi mogok membela rekannya yang kedapatan merokok dan diduga ditampar kepala sekolah. Kini setelah dimediasi Gubernur Banten, kedua belah pihak antara kepala sekolah dan siswa sepakat saling memaafkan. Penonaktifan kepala sekolah pun dibatalkan. Tim Liputan, Kompas TV. Guru sebagai orang tua dari siswa saat di sekolah sedianya memiliki wewenang dalam mendidik siswa, termasuk memberikan teguran saat siswa melakukan kesalahan dalam lingkungan sekolah. Namun, sejumlah kasus laporan yang dilayangkan untuk guru saat memberi sanksi kepada siswa dikhawatirkan menyebabkan kemunduran di bidang pendidikan tanah air. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Bapak Martadi, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Pak Martadi, semoga sehat-sehat selalu. Siang Mas. Ya, Pak Martadi, ini tentu kasus yang juga menjadi keprihatinan bersama. Namun ini kasus di mana ada kepala sekolah kemudian diduga menampar seorang murid karena kedapatan merokok. Anda melihatnya seperti apa kasus ini? Ya, pertama tentu kita menyayangkan ya kejadian semacam ini, kemudian terus terjadi berulang dan kemudian sampai menimbulkan kegaduhan, bahkan ada tindakan mogok massal ya. Sesungguhnya sesuatu yang perlu kita sayangkan dan bisa kita antisipasi ya untuk tidak terulang kembali. Nah, tentu hal yang terpenting sekarang sudah ada solusi. Pak Gubernur sudah memediasi dengan para pihak, kemudian agar segera ada pertemuan antara orang tua, anak, kemudian kepala sekolah dan guru, dan ini tentu sebuah tindakan yang kita apresiasi, meskipun cukup terlambat karena sudah 2 hari anak-anak kita melakukan mogok sekolah. Hal penting yang perlu dipikirkan adalah kita harus sadar betul bahwa orang tua, guru, hari ini pendidikan itu berbeda sama sekali, ya. Pendidikan sudah tidak lagi terlalu behavioristik, tetapi sudah mengarah kepada humanistik. Jadi pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai humanisme.
kepada anak. Oleh sebab itu, guru betul-betul harus memahami pergeseran paradigma pendidikan ini, sehingga ketika mengambil langkah-langkah untuk memberikan pendidikan dalam tanda petik hukuman kepada anak, sedapat mungkin ya jauh dari nilai-nilai yang berpotensi itu akan melanggar pidana dan menimbulkan reaksi ketidaknyamanan pada anak-anak kita. Saya pikir itu yang harus difahami betul, dan ke depan semoga itu tidak terjadi. Hari ini juga sudah clear sebenarnya, ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang perlindungan anak, dan itu sudah tegas mengatakan apapun tindakan kepala sekolah, meskipun bahasanya adalah itu karena reaktif ya, itu tetap tidak dibenarkan. Menghukum dengan menggunakan physically, karena itu bertentangan dengan Permendikbud tahun 2003 tahun 40 nomor 46. Ya, ini sangat bertentangan. Tetapi juga mohon maaf adik-adik, anak-anak kita yang luar biasa, generasi Indonesia ke depan juga tidak dibenarkan kemudian kita membela kawan kita karena bentuk solidaritas yang melanggar sebuah aturan dengan cara-cara yang kemudian juga tidak tepat. Nah, ini saya pikir dua sisi harus saling melakukan refleksi diri, ya, saling menyadari tujuannya baik, lalu kemudian tidak reaktif ketika mengambil tindakan sanksi terhadap sebuah peristiwa tertentu, termasuk pemerintah daerah. Baik, kalau dari aturan Permendikbud sudah diatur, kemudian sejauh mana keleluasan dan juga wewenang guru ataupun dari kepala sekolah, baik itu nanti di sekolah, demi mendidik anak-anak menjadi generasi yang baik, seperti apa tindakan ataupun sikap yang harus diambil oleh pihak sekolah? Ya, sesungguhnya agar ini tidak terulang, karena sudah ada Permendikbud 46 tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan anak, maka guru kepala sekolah harus paham betul. Bukan berarti di situ tidak boleh memberikan hukuman, karena esensi pendidikan pasti reward dan punishment. Itu dua hal yang saling terkait. Tetapi bentuk hukumannya jangan terkait melanggar potensi fisik atau psikis. Itu yang menjadi persoalan. Ini kan yang menjadi persoalan ketika anak tahu bahwa dia salah karena merokok di lingkungan sekolah dan itu pasti melanggar aturan. Kemudian guru ingin mengingatkan agar anak tidak mengulang. Ya, tetapi problem yang muncul adalah ketika cara mengingatkan kemudian menggunakan sentuhan fisik, maka itu kemudian menjadi persoalan baru. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh guru. Lalu bagaimana solusinya? Mestinya tidak reaktif, tetapi anak ini kemudian diajak dulu, dipanggil dulu, didudukkan, ya, kemudian diajak bicara, kemudian orang tuanya juga diajak bicara, kemudian mereka diajak untuk membangun komitmen agar itu tidak terulang karena melanggar disiplin di sekolah dan seterusnya. Sehingga kasus semacam ini kemudian tidak berkembang, lalu kemudian menimbulkan solidaritas teman-temannya, kemudian pemerintah daerah menjadi reaktif, menonaktifkan kepala sekolah, dan implikasinya jadi panjang. Ya. Hampir dugaan saya 3-4 hari proses pembelajaran akan terganggu dengan kasus yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tentu guru merupakan orang tua kedua dari murid di lingkungan sekolah. Namun seperti apa sebaiknya sikap dari orang tua murid sendiri untuk menyikapi terkait adanya misalnya sanksi ataupun teguran yang dilayangkan oleh pihak sekolah? Iya. Jadi sekali lagi orang tua harus sadar bahwa sekolah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk mendidik putra-putrinya. Mereka harus membangun komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Jadi bukan transaksional. Anak saya di sekolah, lalu kemudian orang tua menganggap dia sudah dalam tanda petik menitipkan dan membayar mungkin ya SPP atau biaya-biaya pendidikan, lalu merasa bahwa mereka ketika ada apapun kemudian menuntut guru dan kepala sekolah. Saya pikir ini juga bukan sebuah tindakan yang bijak, karena apapun ketika ada proses tindakan hukum kepada guru dan kepala sekolah, secara tidak langsung itu akan mengganggu psikologis anak, mengganggu hubungan anak dengan guru dan teman-temannya. Sehingga ketika ada kasus semacam ini, sebaiknya orang tua melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung kemudian mengadukan. Prinsip komunikasi, musyawarah, mufakat harus dikedepankan. Ya, karena spiritnya sama.
Apa yang terbaik buat anak-anak ini agar kemudian muncul perilaku yang positif. Lalu kemudian nanti di situ akan ada proses penjelasan dari guru, kemudian dari kepala sekolah, lalu bersama termasuk dari anak, lalu kemudian dicari solusi ke depan apa yang perlu dilakukan antara orang tua dan sekolah agar anak ini tidak melakukan hal yang sama. Saya yakin orang tua juga senang kok anaknya tidak merokok gitu ya. Saya yakin juga orang tua senang. Tapi hanya soal komunikasi. Seringkali emosional, kemudian rasa sayang anak yang terlalu berlebih, hanya mendapat informasi sepihak dari anak, lalu kemudian orang tua menjadi reaktif, dan pada ujungnya adalah kemudian dia langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum. Dan ini sebuah tindakan yang menurut saya perlu dihindari ketika kita melakukan penyelesaian dalam konteks dunia pendidikan. Untuk contoh di Lebak Banten ini artinya musyawarah mufakat dan komunikasi sepertinya telah dilakukan dan adanya jalan damai antara kedua belah pihak, antara keluarga maupun murid dan juga guru ataupun kepala sekolah. Nah, untuk kedepannya bagaimana Anda melihat pengawasan dan perlindungan baik terhadap guru maupun juga murid yang terutama berada di lingkungan sekolah? Iya betul, jadi kasus di Lebak ini kan akhirnya dengan musyawarah dan mufakat kan masalahnya selesai. Coba kalau masalah musyawarah dan mufakat itu dilakukan sebelum anak-anak mogok, maka akan bisa dihindari kasus terjadinya anak-anak ini mogok. Nah ke depan ini tentu harus menjadi pelajaran kita semua, bukan hanya SMAN 1 Cimarga ya, tetapi juga sekolah-sekolah yang lain. Pertama adalah ketika di awal tahun ajaran baru, orang tua harus duduk bersama dengan pihak sekolah untuk paham tentang program, hak tanggung jawab, kemudian tata tertib sekolah agar semua tahu. Termasuk juga perlu disampaikan bagaimana tindakan-tindakan yang itu dianggap melanggar disiplin di sekolah dan ketika terjadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua sehingga tidak mereka kemudian reaktif. Ini harus dibangun dari awal. Lalu kemudian ketika berproses ya ada kejadian semacam ini maka kemudian segera jangan menunggu anak ini lapor kepada orang tuanya, tapi guru dan BK-nya atau kepala sekolah komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu. Jangan kemudian reaktif lalu memberikan sanksi dan kemudian anak merasa tidak berterima lalu melaporkan pada orang tuanya. Disitulah ada miskomunikasi. Saya yakin kalau itu bisa dijaga akan insya Allah tidak akan terjadi. Dan ke depan tentu sistem ketika terjadi semacam ini maka pemerintah daerah harus hadir, jangan terlalu reaktif memberikan sanksi kepada sekolah dan guru, tetapi didalami lebih dahulu, dimediasi, lalu dicari solusi bersama. Saya yakin itu. Baik, pendidikan penting dan kemudian penegakan dan juga terkait dengan reward dan punishment juga penting, namun demikian perlunya perlindungan baik guru maupun murid yang saat ini berada di lingkungan sekolah. Sekali lagi terima kasih atas perspektifnya Pak Martin.